Nikita Mirzani tertawa puas, terkuak Sandi Purnamasari dan Juragan 99 sempat jadi tersangka kasus ini. Dikutip dari gridfam.id, Sandi Purnamasari dan Juragan 99 tengah menjadi sorotan. Sejak sindiran yang dilayangkan oleh Nikita Mirzani, keduanya kini jadi perbincangan banyak orang. Nikita Mirzani mengatakan jika kekayaan yang dimiliki oleh Juragan 99 dan istrinya dinilai tak wajar, meskipun usaha mereka sukses, namun harta yang dipamerkan ke media terlihat janggal. Ia menuding kalau Juragan 99 memiliki harta berlimpah bukan hanya karena bisnisnya. Namun, kabarnya ia terlibat pencucian uang dari sosok pejabat yang tak terlihat. Banyak netizen yang juga ikut merasakan kalau kekayaan mereka tak lazim. Kecurigaan mereka atas kekayaan Juragan 99 dan Sandi Purnamasari yang janggal itu semakin diperkuat pasca munculnya berita kalau mereka ternyata pernah ditetapkan jadi tersangka salah satu kasus. Melansir dari tribunnews.com tanggal 8 April tahun 2018, Direskrimsus Polda Jatim, Jawa Timur, menetapkan 3 tersangka atas kasus penciplakan wadah komestik. 3 tersangka tersebut merupakan pengusaha ternama di Jawa Timur. Ketiga pengusaha yang jadi tersangka, yakni Sandi Purnamasari, warga Perum Komplek Greenwood Golf Indah Malang, Gilang Widya Pramana, asal Perum Komplek Greenwood Golf Indah Malang, dan William Junarta Santoso, warga Jalan Kutisari Indah Barat Surabaya. Wadireskrimsus Polda Jatim AKBP Arman Asmara Syarifuddin membenarkan berita tersebut. Kami sudah periksa semua pihak yang terkait dengan kasus ini, sudah ada 3 tersangka. Barang bukti yang kami temukan cukup banyak, jelas Arman. Ia menjelaskan kalau pihaknya telah menyita puluhan ribu barang bukti berupa wadah kosmetik, mesin pembuat, komputer dan sejumlah bukti lain yang terkait dalam kasus ini. Mereka diduga telah menjiplak desain wadah komestik, namun tak dilakukan penahanan. Hal ini lantaran ancaman hukum dari kasus ini kurang dari 4 tahun. Pemberkasannya sudah hampir selesai, namun tidak menutup kemungkinan masih ada beberapa tersangka lagi. Proses penyelidikan dan penyidikan masih dikembangkan, jelas Arman. Menurut Arman, para tersangka bakal dijerat pasal 54 ayat 1 Jo pasal 9 ayat 1 UU RI nomor 31 tahun 2000 tentang desain industri. Ancaman hukumannya maksimal 4 tahun kurungan penjara. Terbongkarnya kejahatan yang dilakukan 3 tersangka, menyusul laporan Mahrida Febriana Wulandari, warga asal Jalan Rungkut Asri Surabaya. Ia merupakan Direktur CV Dayan Dian Dani Plastik dan suaminya Agung Prasetyo, yang mengetahui banyaknya produk serupa yang diproduksinya beredar di pasaran. Setelah dilakukan penyelidikan, ternyata ada barang serupa termasuk volumenya yang diproduksi pihak lain. Padahal dia satu-satunya pemilik hak desain industri. Karena merasa dirugikan, korban melaporkan ke polisi dan akhirnya kasusnya disidik Direktorat Kriminal Khusus. Atas tindakan yang dilakukan tersangka, korban menelan kerugian sampai 10 miliar lebih.